Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Pelan. Jadi di motovlog kali ini saya mau keliling pantai barat dan pantai timur Pangandaran. Tapi saya bakalan masuk lewat jalur Jembatan Merah atau jalur Pelabuhan Cikidang ya. Karena di sini tuh view-nya jauh lebih indah dan belum banyak orang itu yang tahu, kecuali emang udah sering lihat Pangandaran di Instagram, udah riset tentang Pangandaran di Instagram, biasanya sih tahu dan nyari jalur ini ya. Kalau yang belum terlalu sih masih jarang yang lewat sini, biasanya masih pada lewat jalur utama. Nah, jalur ini itu ada sebelum Bundaran Marlin Pangandaran. Jadi kan kalau teman-teman ke Pangandaran nanti ketemu Bundaran Marlin. Nah, di Bundaran Marlin setelah itu ada gerbang gerbang tol atau pembayaran retribusi wisata. Nah, ini sebelumnya itu masih sekitar, mungkin ada sekitar 3 kilo ya dari Bundaran Marlin ya. Sebentar, saya lupa, saya mau ngitung kilometer. Oh, nggak mau kepencet, ntar deh, kita berhenti dulu sebentar. Oke, lanjut lagi. Jadi tadi saya start dari SPBU Babakan. Dan di depan ini ada belokan ke kiri, ini setelah masjid ini, Masjid Al-Huda. Masjid Al-Huda ini teman-teman kalau mau sini belok kiri. Ini ke arah Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran itu ya, ada tulisannya. Karena di sini emang letaknya dekat dengan pelabuhan pendaratan ikan dan juga Politeknik Perikanan. Cuma kita nanti masuk sebelum gapura pelabuhan. Nah, di depan itu ada gapura ya. Kita nanti sebelum itu belok ke kanan. Teman-teman jangan heran ya kalau banyak kayak gini barusan nih, banyak yang ngelawan arah, banyak yang nggak pakai helm gitu. Di sini sih udah hal biasa ya ini, karena jalan yang sebelah sana tuh agak rusak. Jadi kalau motor banyak kan lewatnya sini ke jalur ini, mending ngelawan arah gitu daripada harus lewat jalan rusak kalau buat mereka mah. Nah, ini ya gapura masuk ke pelabuhan, kita belok kanan di sini. Nah, dari sini sih kita tinggal ikutin jalan aja. Nanti juga ada pos penarikan retribusi wisata. Nggak, bentuknya sih nggak ada kayak pos gitu, cuma kayak pos darurat aja, karena emang belum lama jalur ini dibuka, jadi belum sempat dibikin. Nah, itu yang di depan itu ya, itu ada pos penarikan retribusi. Nggak tahu kalau orang sini sih nyebutnya pintu tol. Ini kebetulan hari Kamis sore sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore. Nah, ini jembatan yang cukup pernah viral ya, karena view-nya bagus banget. Setelah dibuka tuh rame banget dulu. Sampai sekarang pun masih rame. Kalau mau tahu kenapa, nah itu dia view-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini sebelah kiri ini Pelabuhan Cikidang dan muara Sungai Cikidang. Sementara di depan itu adalah udah laut, ini pantai timur Pangandaran. Kita berhenti sebentar yang lihat. Nah, di depan situ itu jadi pelabuhan pendaratan ikan. Di sana ada Piamari, akuarium terbesar katanya, tapi masih belum dibuka untuk umum. Dan juga ada Politeknik Ilmu Perikanan Kementerian Kelautan. Nah, ini Sungai Cikidang dan muaranya, ini biasanya banyak nelayan juga yang kesini, tapi ini kayaknya lagi surut ya. Ini debit sungainya juga kecil banget, kayaknya kapal nggak bisa lewat. Oke teman-teman, kita lanjut jalan aja. Nih di depan view-nya kayak gini. Jadi makanya jalur ini jalur favorit, karena ya teman-teman langsung di
disuguhkan dengan pemandangan yang bagus. Dulu sih banyak yang pada berhenti di jembatan jadi agak macet. Sekarang nggak boleh pada di sebelah kanan kiri sini, tapi kadang tetap aja ada yang bandel sih. Apalagi kalau nggak lagi rame, suka ada yang parkir di situ. Nah ini pantai timur Pangandaran ya teman-teman. Nah yang di depan itu yang kayak pulau, kayak bukit itu adalah Taman Wisata Alam Cagar Alam Pangandaran. Taman Wisata Alam Pangandaran, Pananjung Pangandaran. Jadi nanti kita jalan terus sampai ke pojokan, sampai ke pintu masuk Cagar Alam ini. Kalau orang sini sih nyebutnya Cagar Alam ya, tapi ini sebenarnya klasifikasinya bukan Cagar Alam. Makanya nama resminya sekarang tuh Taman Wisata Alam. Cuma karena dari dulu udah disebutnya Cagar Alam, jadi ya seringnya terkenalnya dengan nama Cagar Alam. Di pantai timur ini banyak ini ya, banyak nelayan, dan juga di sini bukan pantai berenang, bukan pantai yang buat berenang karena arusnya itu cukup besar. Cuma ini kayaknya emang lagi agak tenang aja. Biasanya sih agak besar dan kadang nggak ada pasirnya sama sekali sih, langsung ke batu gitu. Cuma ini emang lagi nggak pasang aja. Kalau lagi pasang, saking gedenya ombak itu di jalan ini sering penuh air laut biasanya. Nah di depan ini ada lapang ketapang doyong. Ada Tugu Pangandaran Sunrise. Ini juga salah satu tempat favorit buat apa namanya, selfie ya. Sini karena ada tulisan gede banget Pangandaran Sunrise, karena emang di pantai timur ini adalah karena sesuai namanya dia ada di sebelah timur dan menghadap ke arah timur. Jadi view-nya adalah view sunrise. Jadi teman-teman kalau mau ke sini nikmatin sunrise bisa ke pantai timur. Itu sekitar jam setengah 6 mungkin ya, jam 5-an kurang, jam 5 lebih gitu ya. Nah di sini udah mulai banyak tempat makan seafood. Di pantai timur ini juga terkenal dengan seafood, banyak yang jual seafood juga. Di depan itu ada namanya pasar ikan. Sebenarnya bukan pasar ikan juga ya, karena di sini tuh sebenarnya tempat restoran seafood. Di sini ada banyak restoran seafood ngumpul nih di sebelah kanan ini depan. Nah di sini ada banyak toko, tinggal mau kemana. Tergantung selera sih rata-rata. Dan di sini juga banyak yang jual ikan nih. Biasanya ikan-ikannya segar ini. Karena kadang nelayan yang baru narik juga dijual ke sini. Kadang ada juga kalau teman-teman nemu yang lagi narik. Nah, coba nanti kita lihat ketemu apa enggak ya. Teman-teman juga bisa langsung beli ya. Harganya jauh lebih murah dan lebih fresh karena emang beneran baru diangkat dari laut. Cuma emang hasilnya nggak bisa ditebak, tergantung dapatnya apa. Nah ini dia ini. Nah kalau di sini ini tempat buat water sport ya. Itu teman-teman lihat itu ada banana boat. Karena emang di sini tempat water sport untuk banana boat. Ada lagi yang namanya UFO. Ada lagi yang namanya jet ski. Terus di sini tuh cukup murah ya. Sekitar 100 ribuan sih per orang untuk satu kali satu wahana aja. Atau juga kadang ada yang paket 150 ribu apa 200 ribu untuk tiga wahana sekaligus. Nah ini di depan habis narik ya, udah selesai tapi tuh lagi dipilih sisa-sisanya. Dan ya emang di sini juga banyak hotel sebelah kanan. Ini banyak yang jual oleh-oleh seperti ikan asin, banyak kan ikan asin, jambal roti ya. Ada juga kayak cumi gitu-gitu deh banyak. Ini juga nah di sini tempat oleh-olehnya ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri ini ada Plaza Air Mancur Pangandaran. Plaza Air Mancur Pangandaran ini air mancurnya sebenarnya ada lampunya dan juga ada dancing fountainnya gitu. Cuma dinyalainnya kalau malam dan pas weekend atau pas
liburan aja, kalau hari biasa sih jarang dinyalain. Dan di depan ini kita udah sampai ya, sampai di pintu masuk Taman Wisata Alam Pangandaran ini yang sebelah timur. Ke dalam sana teman-teman bayar murah, kalau nggak salah sih 10 ribuan ya. Teman-teman bisa explore ke dalam, tapi di dalam itu banyak hewan liar, terutama monyet, lutung, dan rusa. Kalau lutung sih agak takut sama manusia, cuma kalau yang monyet ini agak berani. Jadi kalau teman-teman bawa makanan atau tas yang teman-teman jinjing, biasanya langsung diambil. Ini biasanya di sini juga suka ada monyet, ada rusa, tapi ini nggak kelihatan di sini. Lagi pada nggak nyari makan, biasanya suka pada nyari makan keluar dari dalam ke sini. Dan mirisnya itu pada nyari makannya tuh di tempat sampah gitu, jadi kayak makan sampah gitu mirisnya sih. Nah, kita udah nyampe di pantai barat, sesuai namanya ini ada di sebelah barat dan menghadap ke barat, jadi viewnya sunset kayak teman-teman lihat, mataharinya udah di sebelah sana. Jadi kalau di Pangandaran itu uniknya adalah karena Pangandaran ini bentuknya itu semenanjung. Jadi teman-teman, semenanjungnya yang menjorok ke arah selatan, jadi teman-teman itu bisa nikmatin sunrise dan sunset di tempat yang sama di depan ya. Jadi mataharinya tuh nggak di samping kanan atau samping kiri, tapi bener-bener di depan teman-teman masing-masing. Mau itu sunrise, mau itu sunsetnya, semuanya ada di depan, lurus di depan gitu ya, nggak nyamping. Jadi jarang sih, nggak terlalu banyak pantai yang kayak gini. Dan di pantai barat ini emang tempat berenang di sini, makanya di sini jauh lebih rame. Dan bibir pantainya juga agak jauh ya, karena di sini ada pasir dulu. Tempat berenang, tempat main pasir ini di sini, cuma pasirnya emang warnanya coklat muda ya. Warnanya coklat muda. Terus kalau mau yang pasir putih, teman-teman bisa ke Cagar Alam, Taman Wisata Alam ya, maaf. Bisa jalan kaki lewat Taman Wisata Alam tadi, yang paling cepat lewat pintu yang sebelah barat. Tadi nggak kelihatan ya. Atau teman-teman bisa naik perahu, tuh perahu yang banyak di pinggiran itu suka menawarkan jasa buat diantar ke Pasir Putih, karena di Pasir Putih juga ada monumen kapal karam ya. Jadi kapal yang diledakkan oleh Bu Susi, yang ditenggelamkan oleh Bu Susi. Yang kapalnya cukup besar, sangat besar sih hitungannya ya. Kalau untuk tarifnya sendiri sih beda-beda ya. Saya juga udah lama nggak pernah. Kalau berapa ya? 5 tahunan yang lalu sih itu masih sekitar 25.000, 35.000 pulang pergi. Sekarang sih kayaknya nggak dapet ya. Dan apalagi kalau teman-teman tuh wisatawan dari luar Pangandaran dan nggak bisa nawarnya, biasanya sih kenanya lumayan mahal. Tapi kalau teman-teman bisa nawarnya sih ya bisa dikurangin lagi harganya. Dan ini ada Sky Bridge ya, sini buat main di atas, buat foto-foto aja sih. Di sini juga ada panggung. Dan nggak semua di wheel area di pantai barat ini bisa teman-teman pakai buat berenang ya. Dari sebelah sini kalau nggak salah, dari sebelah sini terus ke arah sana itu udah nggak boleh berenang karena arusnya cukup besar. Jadi cuma di tempat yang tadi ke arah sana, tadi ke arah belakang tadi ya, karena emang pada dasarnya ini kan pantai selatan ya, pantai selatan, dan ini samudra. Bukan, kalau di pantai utara itu kan laut ya, laut Jawa, sementara di selatan ini kan samudra Indonesia. Jadi emang pada dasarnya emang lebih kenceng, ombaknya lebih besar. Cuma kalau di tempat yang tadi saya bilang bisa berenang itu karena dia ketutupan sama semenanjung, nggak terlalu kenceng ombaknya. Nah, kalau di sini ini emang lebih banyak hotel, dan kalau warung-warung makan mah biasa aja sih ya. Teman-teman kalau mau nyari seafood mah di tempat yang tadi, atau nanti ada juga di depan, tapi masih ada rada jauh di Pamugaran.
Sini juga banyak yang nyewain ATV, terus ada motor trail mini ya tentunya ya, sama apa sih, becaan gitu yang bentuknya mobil yang digoes gitu. Sini banyak. Dan ini kita masih jalan terus. Ini kita hampir sampai di Pangandaran Sunset. Jadi kalau tadi saya bilang kalau rata-rata orang-orang ke sini tuh lewat pintu tol utama. Nah, pintu tol utama ini tembusnya di depan sini ya. Mentoknya di depan ini. Dan di ujungnya ada ini Pangandaran Sunset. Taman Pangandaran Sunset. Kita lurus. Kita masih lurus. Ini ada acara ternyata. Nggak tahu acara apaan. Kita masih lurus. Ini udah mau masuk atau mungkin sudah masuk ke area namanya Pamugaran ya teman-teman. Pamugaran. Di depan ini ada landasannya Bu Susi. Landasan private-nya Bu Susi. Dia karena memang itu tempatnya, landasannya maksud saya, landasannya tuh landasan tanah ya, batu, bukan landasan yang benar-benar dipakai aspal gitu, bukan. Untuk pesawat-pesawat kecil, biasanya pesawat-pesawat swayasa. Kemarin juga sempat ada kayak jambore aviasi, rame di sini, ada helikopter, ada pesawat swayasa, ada pesawat kecil lah pokoknya ya, akrobatik segala macem. Nah, ini di sebelah kiri ini nih ya. Mulai dari sebelah sini, ini udah landasannya Bu Susi sih. Di depan mana sih? Nah, ini pintu masuknya Taman Dirgantara Susi International Beach Trip. Dia permukaannya tuh batu karang yang kelapis sama rumput. Kalau di sini udah nggak terlalu ramai kayak tadi di Pantai Barat ya, karena emang udah jarang. Dan di sini juga baru-baru ini aja lumayan rame. Ini di sebelah kanan ada alun-alun Paamprokan, Grand Pangandaran, ada menara pandang, teman-teman bisa nonton pantai dari situ. Ada musola, ada taman bermain, ada kamar mandi, dan juga rame sih di sini tiap sore. Soalnya banyak yang warga lokal juga yang pada main di situ sama anak-anaknya. Jadi banyak yang jual jajanan juga di situ. Dan di sini bener-bener baru ramai sekitar mungkin ada kali ya 4 tahunan, 5 tahunan mungkin. Setelah yang di Pantai Barat tadinya tuh banyak banget bangunan kafe dan bar gitu, restoran di pantai. Di pantai, bener-bener di pasir pantai gitu, sampai akhirnya di sebelah sana dibersihin. Di Pantai Barat tuh dibersihin, jadi bener-bener jadi tempat buat mantai aja, cuma pasir aja. Dan pada pindah ke depan ya. Nah, ini landasannya Bu Susi udah selesai, udah habis. Pindahnya ke depan. Di depan itu ada Kampung Laut namanya. Kampung Turis, maaf. Kampung Turis. Di situ ada restoran, ada kafe, ada bar, nyampur jadi satu. Banyak. Kalau restoran ya emang mayoritas mah pasti seafood ya kalau di Pangandaran sih. Tapi ada juga hidangan lain selain seafood ya buat yang alergi, karena kebetulan saya juga alergi seafood. Nah, ini di depan udah mulai Kampung Turis. Nah, ini banyak restoran ya. Restoran fresh seafood. Ini kalau weekend bakalan bener-bener rame banget di sini tuh. Nah, ini ada batas kosong ini, dan mulai dari sini sampai ke sana tuh rata-rata udah cafe sama bar ya. Cafe, bar, lounge yang makanannya nggak seafood gitu. Ini jadi tempat favorit juga sih buat yang pada kesini kalau mau makan.
Karena di pantainya ini, di pasir pantainya, masing-masing restoran ini juga pada bikin tempat makan ataupun tempat selfie sendiri-sendiri. Jadi kayak macam di Bali di Jimbaran gitu-gitu. Jadi selain makan kita bisa nikmatin pantai, bisa nikmatin apa namanya? Bisa selfie-selfie juga di sana gitu. Terus tapi ini kita nggak bakalan berhenti, kita masih mau ke depan karena di depan itu nanti bakalan ada jembatan lagi, cuma belum selesai karena masih dalam pembangunan. Itu jembatan Aston namanya. Disebut jembatan Aston itu karena dia di situ ada situs pembangunan Hotel Aston, Kondotel Aston, yang sekarang sih terbengkalai ya. Nah ini ada Cikembulan Pas, bundaran, ada ikan marlinnya juga, tugu marlin. Marlin jadi ikon Pangandaran, dan di sana ada tugunya Cikembulan Pas. Nggak terawat karena emang jarang sih yang kesini, belum dikembangkan untuk wisata di daerah sini. Nah ini kita lurus, itu kalau kayak teman-teman kalau kelihatan sih ya, di depan itu ada bangunan tinggi, itu dia Hotel Astonnya. Ini sebenarnya jalur jalan ini tuh jalur lintas selatan Jawa ya, cuma belum nyambung. Masih di depan ini masih butuh 2 buah jembatan buat nyambung ke jalur existing. Yang di sebelah sananya tuh udah dibangun duluan, tapi belum nyambung ke arah sininya, belum nyambung. Jadi dari jalur tepi pantai ini teman-teman bisa sampai ke Sukabumi gitu-gitu sih, Tasik tentunya. Tapi kalau di Pangandaran kayak tadi teman-teman lihat ada pos retribusi ya. Jadi kalau teman-teman mau touring nyusur pantai selatan Jawa Barat, di Pangandaran sih berbayar di beberapa tempatnya karena areal wisatanya yang cukup luas. Dan gak cuma di Pangandaran aja, nanti di depan itu ada Pantai Karangtirta, ada Pantai Batu Hiu gitu. Jadi ya kalau mau touring lewat sini harus siapin berbayar ya. Dan juga ini dia Hotel Astonnya ya. Hotel Astonnya terbengkalai, dia bentuknya kondotel. Jadi teman-teman bisa beli kamar di sini. Nanti kamarnya ini bakal disewain dan uang pendapatannya bakal di-share ya antara teman-teman sama pihak Astonnya selaku pengelola. Dan teman-teman bisa boleh nginep itu kalau nggak salah 10 kali atau 11 kali per tahunnya di sini. Saya sih pernah lihat unit contohnya tuh bagus dan konsepnya juga bagus sebenarnya, cuma saya kurang tahu nih kenapa di sini nggak dilanjut. Dan di depan nih ya teman-teman, kita udah nyampe di jembatan, cuma jembatannya belum rampung ya, pembangunannya masih belum selesai. Di sebelah sana tuh baru dilanjut lagi. Jadi kita terputus di sebelah sini, dan di depan sana itu Pantai Karangtirta, dan di sebelah sananya itu ada Pantai Batu Hiu. Oke teman-teman, karena saya udah sampai di sini, kita udah jalan berapa itu? 11,5 kilo, dan ini videonya juga udah panjang, udah 25 menit. Jadi saya rasa cukup segini aja video saya ini. Semoga bermanfaat, semoga informatif, semoga menghibur. Boleh dibantu untuk subscribe, boleh bantu juga untuk di like, komen, dan share, karena ini channel baru saya, baru dimulai. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Jadi ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.